Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kenapa engineer harus belajar manajemen. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita bahas pertanyaannya dengan menggunakan kasus di penerbangan. Seperti itu. Langsung saja kita lihat slide-nya. Untuk membahasnya, kita akan berdiskusi dengan sebuah pertanyaan, berapa jarak ideal antara tempat duduk di dalam kabin pesawat? X atau sebesar Y atau sebesar Z? Jika kita menggunakan perspektif dari engineer atau menggunakan konsep ekonomi, maka X adalah jarak yang nyaman, Y ya oke lah, cukup, dan Z itu kita harus bersabar karena relatif tidak nyaman. Namun, jika kita melihat dengan perspektif yang lebih besar, dengan mempertimbangkan panjang kabin, maka kita mendapatkan hasil seperti berikut. Di mana manajemen akan melihat bahwa X itu hanya bisa ditempati oleh 5 tempat duduk, Y 7 tempat duduk, dan Z 9 tempat duduk. Nah, dengan demikian ada dua perspektif dalam melihat permasalahan ini. Ya, dari perspektif manajemen dari jumlah tempat duduk yang bisa digunakan di dalam kabin, dan perspektif engineer yaitu terkait kenyamanan dari penumpang atau aspek ergonomis. Pertanyaannya, kita pilih yang mana? Perspektif manajemen atau perspektif engineer? Nah, untuk membahas hal tersebut, kita akan melihat best practice yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Garuda Indonesia dengan Lion Air. Mari kita lihat atau bahas satu persatu. Bahasan pertama adalah aspek dari jarak tempat duduk. Seperti kita ketahui, Lion Air jaraknya itu relatif sempit sehingga kita harus bersabar, ya, karena kurang nyaman. Nah, sedangkan Garuda Indonesia relatif lebih lebar atau lebih nyaman. Kemudian dari harga tiket, Lion Air ini relatif lebih murah dibandingkan Garuda Indonesia yang lebih mahal untuk jarak atau rute yang sama. Kemudian untuk makanan, di Lion Air ini tidak disediakan atau harus membayar lebih. Sedangkan di Garuda Indonesia kita sudah include makanannya di dalam tiket. Kemudian untuk bagasi, Lion Air dan grup kita harus membayar, gitu ya, terutama yang cukup berat, membayar lebih, sedangkan Garuda Indonesia sudah termasuk bagasinya sekian kilo ya. Dari aspek lain, kita bisa melihat Lion Air rutenya itu lebih kuat di domestik. Untuk kota-kota kecil, relatif kecil itu bisa dijangkau oleh Lion Air. Sedangkan Garuda Indonesia kekuatan utamanya adalah di rute internasional. Ada ke Eropa. Walaupun Lion Air ada internasional, tapi masih sebatas ASEAN Tenggara. Kemudian durasi penerbangan, karena banyaknya domestik, Lion Air fokusnya itu relatif cepat waktu durasi penerbangannya. Sedangkan Garuda Indonesia yang internasional, terutama ke Eropa, misalnya ke Amerika, itu relatif lebih lama. Aspek yang lain adalah ketepatan jadwal. Ya, ini tahu sendiri lah ya, nggak usah diomongin. Nah, cuman memang kebayang nggak sih kalau Garuda Indonesia internasional, terus penumpangnya transit, dan terlambat gitu ya take off-nya, sehingga pesawat transit selanjutnya ketinggalan, nah dampaknya lebih besar. Jadi Garuda Indonesia tuntutannya lebih tepat. Nah, dengan aspek-aspek seperti ini, maka bisa kita simpulkan bahwa fokus Lion Air itu lebih ke kuantitas.
ke jumlah orang ya. Dan ini sesuai dengan slogannya We Make People Fly gitu ya. Semua orang bisa terbang, kurang lebih seperti itu. Nah, Garuda Indonesia fokus ke kualitas sesuai dengan tagline-nya The Airlines of Indonesia. Jadi dia membawa nama Indonesia, fokus ke kualitas. Nah, bisa kita lihat bahwa fokus bisnis kuantitas itu sejalan dengan keputusan jarak tempat duduk. Garuda Indonesia dan Lion Air jarak tempat duduknya berbeda karena fokus bisnisnya pun berbeda. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kita membuat maskapai baru, kita sebut aja Lion Garuda gitu ya. Gabungan antara Lion Air dan Garuda. Rutenya internasional, dengan demikian durasi penerbangannya lama, tapi jarak tempat duduknya pendek dan nggak dikasih makan. Kebayang nggak sih ke Eropa, tempat duduknya pendek dan nggak dikasih makan? Kan bete ya, walaupun harga tiket lebih murah ya nggak akan beli juga gitu. Ini konsep yang ini adalah salah satu contoh konsep di mana keputusan engineering itu tidak sejalan dengan keputusan manajemen atau perusahaan secara umum. Nah, dengan demikian apa yang bisa kita bungkus? Dalam membuat keputusan teknik atau engineering, engineer harus memahami sudut pandang bisnis dari manajemen. Untuk dapat melakukan hal itu, engineer harus memahami ilmu dasar manajemen agar dapat memposisikan diri sebagai bagian dari manajemen perusahaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.